Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyatihi ajma'in. إلى حضرة الجميع مشايخنا ومعلمينا ومربي رخينا خصوصا مؤلفي هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف هذا الكتاب hadis yang ke-4511. Wa an Abi Hurairah. Mohon maaf. Hadis ke-4410 ya, 10. Wa an Anas bin Malik lan kacerita saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mugi Allah paridho dhateng Anas bin Malik. Kala ngendikan sahabat Anas, sami'tu mireng ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh Kanjeng Rasul. Dawuhipun salasun utawi iku telu, salasun utawi telu man utai sapane wong kunna iku ana apa telu fing daleman fahuwa mongko teman iku munafiqun munafik. Ada 3 hal, kalau 3 itu ada dalam pribadi seseorang maka dia disebut munafik. Wa in soma lan senajan poso sapa man, wa sholalan salat sapa man, wa hajja lan haji sapa man, wa tamara lan umrah sapa man. Walaupun mereka tetap menjalankan puasa, sholat, haji, umrah tiap hari, tapi kalau dalam pribadinya ada 3 hal maka disebut munafik. Waqala lan ngucap sapa man inni muslimun, ini saat ingsun muslimun, walau dia mengatakan saya adalah muslim. Apa 3 itu? Idza kaddatsa kadzaba, idza haddatsa kadzaba. Nalikane ngomong kadzaba mongko goroh sapa man. Kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada ahlafa, lan nalikane janji akhlafa nglenjani sapa man. Kalau berjanji mengkhianati. Wa idza tumina khona, lan nalikane dipercaya khona mongko cidra sapa man. Rawahu Abu Ya'la min riwayatin Al-Firashi, dalam riwayat Al-Firashi. Nah, ada 3 hal, kalau 3 ini ada dalam pribadi seseorang dia patut disebut munafik walaupun rajin sholat, puasa, pergi haji dan umrah tiap hari, dan dia mengatakan saya adalah muslim, tetap dia adalah munafik. Pertama, jika ngomong ngapusi, ketika berjanji mengingkari, ketika dipercaya khianat. Ini 3 hal yang sangat terkenal sekali, disebut ayatul munafiqin, tanda-tanda munafik.
Ya. Hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan kacerita sing Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendikan Abi Hurairah kala dawuh sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhipun la yu'minu ra iman sapa labdu kawula al imana kang iman kullahu ya sekabening napa niku iman hatta yatsrukul kadhiba hatta yatsruka sehingga ninggal sapa abet al kadhiba ing goro fil mazahati ing dalam kekuyunan wal mira lan ing dalam debat para padu wa in kana lan senajan ana sapa man sadiqon iku bener rawu Ahmad wa Tabrani. Jadi tidak disebut seorang hamba beriman dan keseluruhannya betul-betul beriman sehingga dia meninggalkan berbohong walau hanya untuk ngelawak, untuk kegujikan, untuk keguyunan, walaupun itu dalam perdebatan. Kalau orang debat kan ingin menang sehingga ya ngapusi barang gitu ya. Dalam keguyunan, dalam pelawakan, dalam candaan, nah itu tidak boleh berbohong. Dan la yu'minu ahad abdun al-imana tidak disebut seorang hamba itu beriman selama dia masih berbohong. Walau, sekali ulangi, walau bohongnya di dalam candaan atau dalam perdebatan. Walau dia benar. Jadi berat ini. Sementara namanya guyonan, gojekan itu ya terkadang ya akeh bohong ya, apalagi apa setelah jok itu ya, dalam candaan guruan itu biasanya ya omong kosong. Nah, itu tidak boleh. Menurut hadis ini dilarang, bahkan tidak disebut beriman. Jadi la yu'minul abdu al-imana kullah, tidak disebut beriman keseluruhan kalau tidak meninggalkan bohong walau di dalam candaan dan perdebatan. Masya Allah itu. Baik, hadis selanjutnya Urwahu Abu Ya'la min hadisin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa lafdhuhu. Ini hadis dalam riwayat Abu Ya'la dari hadisnya Umar bin Khattab, lafadznya qala Rasulullah dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughul abdu sharikhal iman. La yablughu ora tumeka sapa abdu kawula sharikhal iman ing cethone iman. Ing iman sing kholis, sing murni, sing jelas, hatta yada al mizah sehingga ninggalake kegujikan keguyunan wal kadzibalan goroh, wa yada al miraran ninggal perdebatan wa in kana muhiqqan dan senajan ana sapa abet iku muhiqqan wong kang bener. Nah ini maka profesi pelawak, profesi dagelan, profesi apa ini harus hati-hati berarti. Karena hadisnya ini mengerikan. Tidak sampai seseorang mencapai taraf iman yang kholis kalau tidak meninggalkan candaan, kegujikan, keguruan, ndagel, ngelawak, ngelucu. Mizah niku maknane ya kegujikan, keguyunan, ya iso pelawak, ngelucu, ndagel dan sebagainya. Dan meninggalkan bohong. Dan meninggalkan perdebatan, pertengkaran. Senajan benar, walaupun benar. Ya berdebat secara langsung di media atau secara tidak langsung di dunia nyata atau hanya dalam komentar-komentar. Tidak perlu itu merusak iman, ya perdebatan, kecuali billati hiya ahsan, mujadalah dengan cara yang baik-baik itu ya ilmiah, yang terukur dengan ilmu dan kaidah-kaidah. Terkadang perdebatan yang tidak nyambung seperti perdebatan di media sosial itu tidak nyambung. Itu mohon maaf, bukan ahli agama semua ngomentari agama, apalagi buzzer itu kan.
Semua dikomentari ke dia itu siapa capability-nya. Bukan seorang politisi ini komentar tentang politik. Bukan seorang ahli tata negara ini komentari tentang pemerintahan. Bukan ahli hukum komentari tentang hukum. Bukan ahli agama komentar tentang agama. Ya, di media sosial tuh kan ngeri itu ya. Seolah dia yang paling pintar buzzer itu. Ngomongnya ngalor gitu loh, dia itu ya akun-akun palsu kayak begitu ya. Akun palsu itu ya manusianya 1, alatnya 20 gitu. Ini kan sing bikin repot dunia seolah-olah sudah akan kiamat dan perang dunia ke-10 itu kan ya. Para buzzer, para influencer itu yang ada di media. Nah, maka disebutkan dengan jelas tidak sampai seorang hamba pada taraf iman yang murni, sharikhul iman, ay al-imanul khalis, hatta yada'al mizah wal kadhiba wa yada'al mira. Sehingga dia meninggalkan kegojekan atau lelucon-lelucon yang tidak patut, berbohong, perdebatan yang tidak ilmiah, walau dia benar. Ya, kalau debat-debat yang ilmiah yang berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang disepakati. Istilahnya debat yang apple to apple, bukan apple to Samsung, bukan Samsung to Oppo gitu loh. Ini kan lucu itu. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan wa an Abi Hurairah lan cerita sing Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah saat temne Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula ngendikan Kanjeng Rasul la yajtami'ul kufru la yajtami ora bisa kumpul apa kufru kekafiran wal imanu lan iman fi qalbi mri'in ing dalam atine wong. Wala yajtami ulan ora bisa kumpul apa asyidku kejujuran wal kadziban kor jami'an kelawan sekabehane. Wala yajtami ul khiyana lan ora bisa kumpul apa khiyanat wal amanah lan amanah jami'an kelawan sekabehane. Rawahu Ahmad min riwayatin Ibnu Lahiyah. Ini dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah mengatakan antara kafir dan iman itu tidak bisa jadi satu dalam hati orang mukmin. Hati itu satu, kalau sudah tempat iman ya iman, kalau di kafir ya kafir. Jadi antara kafir dan iman itu tidak ada tempat. Kalau sudah iman pasti dia tidak kafir, kalau dia kafir pasti tidak bisa iman. Begitu juga antara syidik wal kadzib, jujur dan bohong, itu juga tidak bisa kumpul dalam hati kita. Orang yang normal itu pasti kalau sudah jujur ya jujur terus dia. Dan sebaliknya kalau sudah hobinya bohong ya bohong terus gitu. Kecuali nih ada orang psiko namanya. Psiko itu orang yang kalau belum ngapain gitu, berkepribadian ganda gitu, berkepribadian ganda. Psiko itu sudah namanya apa istilahnya, sudah ya gak wajar itu, sudah gak wajar itu. Nah itu lumrahnya kalau sudah dia jujur ya tidak akan pernah bohong. Kalau bohong ya dia sulit untuk jujur. Karena hati tidak bisa ditempati dua sifat yang berlawanan. Begitu juga khianat dan amanah tidak bisa kumpul. La yajtami. Orang kalau sudah khianat ya dia selamanya tidak bisa amanah. Orang kalau sudah bisa amanah ya tidak akan khianat. Nah ini. Maka minta pada Allah agar hati ini diberi hati yang baik ya. Waruyalan dari batake an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah saat ini Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendikan Rasulullah birrul walidaini utawi mbagusi tiang sepuh kekalih
Yazidu iku nambahi fil umri ing dalam umur. Nah ini. Jadi birrul walidain niku nambahi umur. Dawakno umur. Wal kadhibulan goro yanqusur rizqa iku nyudo rezeki. Jadi kalau ingin panjang umur, di antaranya cara maka birrul walidain, berbakti, berbuat baik, memperlakukan baik terhadap kedua orang tua. Kemudian berbohong itu mengurangi rezeki. Kalau kita jujur rezekinya pasti banyak. Kalau bohong rezekinya hilang. Wad du'a yaruddul qadha. Doa itu bisa menolak qadha. Qadha itu napa niku pepestening Gusti. Nah, itu qadha. Apa yang telah digariskan Allah itu bisa dirubah kalau kita rajin berdoa. Maka doa itu silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Maka hidup ini harus selalu optimis karena masih ada doa. Berdoalah untuk merubah takdir yang buruk. Apa meneh mung takdir qadha aja mampu dirubah. Ini sabda Rasul dalam hadisnya riwayat dari keterangan dari Abu Hurairah, riwayat Al-Asbihani. Nah, wa an Abi Buraidah Al-Aslami, sekarang dari Abi Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala Abi Buraidah sami tu mireng ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalidawu dayipun ala eling-eling innal kadhiba satene gore ku yusawwidul wajha iku ngirengake wajah. Nah ini ayazilu minhu nurun iman wal yakin, nanti menghilangkan iman, nur iman. Ingat-ingat bahwa bohong itu menghitamkan wajah, artinya menghilangkan nurnya iman dan nurnya yakin. Menghilangkan aura, menghilangkan karisma kalau bohong. Wajahnya hitam dalam arti tidak ada nurnya. Nah, itu. Wan namimah adzabul qabr, lan namimah utawi adu-adu itu adzabul qabri, dadekno siksa kubur. Jadi berbohong menjadikan wajahnya hitam, nurnya hilang. Kalau adu domba menjadikan azab kubur yang pedih. Hadisnya ini Abu Ya'la, Tabrani, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, wal Baihaqi juga meriwayatkan. Nah, ini Masya Allah, ini beberapa hadis yang sangat luar biasa. Bisa kita fahami dan bisa kita terima. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan untuk mentarbiyah diri sendiri ya, untuk mendidik diri sendiri, untuk menasihati diri sendiri. Karena terkadang diri ini dengan egonya, dengan sombongnya itu tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, mendengarkan aja tidak mau. Ya, merasa paling yang lebih merasa pintar, lebih tahu, lebih bisa itu mendengarkan, walaupun itu hadis Nabi aja. Kalau yang membaca katakan itu orang yang dibenci atau tidak dicocok, itu juga tidak menerima. Itu namanya kesombongan namanya. Dan itu sangat berpotensi, sangat mungkin ada dalam pribadi-pribadi orang. Nah, kecuali hatinya yang memang hatinya itu baik, hatinya itu murni kholis. Ya. Dan kekholisan, kemurnian dalam hati adanya iman itu menunjukkan memang pribadinya pasti jujur, psikologinya baik, personalitinya hebat. Dia orang jujur, bisa dipercaya dan tidak berbohong. Itu insya Allah kita akan demikian. Allahumma amin. Baik, untuk ada mitra pas yang ingin bergabung, topik kita sekali lagi pagi ini tentang anjuran berbuat jujur adalah pertemuan yang ketiga. Anda bisa telepon di 0295 385877. Kami rehat sejenak, segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Terima kasih mitra pas, Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih bersama saya Arif Vanili pagi ini, dan inilah kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib sesi kedua dengan bahasan anjuran berbuat jujur bagian yang ketiga. Anda bisa bergabung melalui telepon, boleh di 0295385877. WhatsApp Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ataupun teks di 085277999101. Yang sudah bergabung pagi ini, Assalamualaikum Pak Chef Empati. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Monggo. Dengan siapa di mana Bapak? Bapak Abdullah Mahfud. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedinyon bersa bayi. Akhlak niku wonten kalih. Akhlakul karimah dan akhlakul mahmubah. Napa kedua akhlak ini terkait dengan kalimat takhalli, tajalli. Pun ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak itu kan kecenderungannya adalah hiasan perilaku. Jadi akhlak itu hiasan perilaku. Dalam diri orang itu sudah ada namanya watak ya. Watak itu sifat bawaan. Jadi watak itu tobi' dalam bahasanya, tabiat, nah itu watak, itu bawaan, tabiatnya, perangainya itu keras, lembut gitu ya, maskulin, feminim. Nah itu namanya tabiat atau watak, itu bawaan. Kalau laki-laki wataknya ya kasar, keras gitu kan, maskulin gitu. Kalau perempuan ya wataknya, karakternya, sifatnya atau karakter wataknya, tabiatnya lembut gitu ya. Itu namanya watak. Tapi kalau akhlak atau apa tadi namanya Mas? Takholi ya. Bukan yang sebelumnya. Akhlak itu kembangan laku itu. Itu hiasan, artinya bisa diciptakan menjadi akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Jadi kalau karakter atau watak itu bawaan, itu tabiat, bawaan. Kalau akhlak bisa dikembangkan, bisa diciptakan, bisa dibentuk. Namanya karakter, adab, karakter. Maka disebut adibu Nabi kan, adibu didik anakmu. Untuk membentuk karakternya dari watak yang buruk menjadi baik, yang berangasan menjadi lemah lembut, yang pemarah menjadi peramah. Nah, itu ya. Jadi kalau tabiat, watak itu bawaan, kalau akhlak itu kembangan, maka bisa diciptakan namanya karakter. Maka disebut karakter baik, akhlak yang mahmudah, terpuji. Kemudian akhlak yang mazmumah, terhinakan, jelek. Akhlakus sayyi'ah atau ya akhlakul karimah. Itu akhlak yang baik dan buruk itu bisa diciptakan, akhlak itu bisa dibentuk. Nah, maka sebetulnya pola pendidikan kita itu ya yang membentuk akhlakul karimah. Dari anak-anak yang nakal, berarti wataknya nakal. Jangan dijustice, jangan dijustifikasi, jangan dihakimi, nakal kamu. Nah, inilah tugas pendidik. Mendidik, mentarbiyah, membentuk karakternya yang nakal menjadi akal. Gitu ya. Elek gue gitu kan. Oh, kelakuanmu Allah. Nah, ini fungsi pendidikan, mendidik, mentarbiyah, mengarahkan agar menjadi orang yang berakhlakul karimah, karakternya mulia, baik. Nah, itu namanya akhlak ya. Nah, tentu ini wawasan umumnya begitu. Jadi orang pasti punya tabiat atau watak, kemudian harus berakhlak. Kemudian ini perilakunya, kembangannya di akhlak, manifestasinya. Nah, gitu. Nah, dalam proses makronya untuk menggapai spiritual yang sempurna, menggapai jadi manusia yang menjadi insan kamil ketika kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pendidikan spiritual yang harus kita lakoni untuk mencapai wusul ila Allah. Jadi mencapai pada pemahaman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ma'rifatullah. Ya itu. Yaitu disebut dengan 3 tahapan. Nggih.
3 tahapannya salik. Jadi orang yang menuju pada ma'rifatullah itu namanya salik. Kalau orang banyak salikin, bukan solikin. Nah, solikin berarti orang-orang yang solih. Ini salik, sin lam kaf. Jadi orang yang dalam menuju proses memperbaiki diri secara spiritual, itu namanya salik. Itu ada 3 tahapan yang harus dilakoni. Pertama adalah takholli, proses takholli. Takholli itu membersihkan diri. Jadi khol berarti menyepikan hati, membersihkan maknanya dari karakter. Nah, dari karakter. Berarti kalau karakter berarti watak, bawaan nih. Ya, dari karakter. Ya, maaf, dari akhlak, dari karakter yang buruk, dari akhlak yang buruk seperti sombong, sum'ah, ujub, riya, ya, kemudian suudzon, namimah. Ini karakter, ini akhlak, bukan watak, bukan watak. Ini akhlak, ini kembangan karakter. Yang karakter itu bisa dibentuk, watak yang tidak bisa. Watak tidak bisa, tapi karakter masih bisa. Akhlaknya masih bisa dibentuk. Maka ada proses panjang untuk menuju orang yang ingin makrifat pada Allah, yang ingin usul sampai pemahamannya untuk menuju makrifat. Itu wajib takholli, membersihkan hati dari sifat sombongnya. Jangan sombong, ya. Kemudian jangan bohong, termasuk. Kemudian jangan riya. Riya itu pamer dalam hal-hal ibadah, ya. Kalau dalam hal keduniawian jangan sebut riya. Dalam hal peribadahan jangan iri dengki, hasud bahasa Arabnya. Jadi ini ada sinonim dalam bahasa Jawa, iri, dengki, meri, serai itu sama, hasud. Hasid orangnya, hasad atau hasid orangnya. Jangan sum'ah. Sum'ah itu ingin pujian, ingin dipuji orang. Cara wong bermedia sosial kepengin dapat like and comment gitu ya. Nah itu jangan, apalagi ya, suudzon, berprasangka buruk terhadap orang. Ya, pokoknya membersihkan karakter buruk dalam hati kita. Kalau sudah dibersihkan, disepikan, maka tahalli, dari takholli membersihkan, tahalli menghiasi, memanisi, menghiasi, memanisi dengan akhlak mulia. Perbanyak sabar, perbanyak syukur, gitu ya. Tinggikan ridho, ya. Kemudian istiqomah, berhusnudzon kepada siapa saja. Hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, konsisten, istiqomah, ya, dan seterusnya. Baru tajalli. Tajalli itu mengagungkan Allah, ya. Baru bisa mengagungkan Allah terus, nanti akan terbuka tire-tire kegaiban menuju usul dan makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari watak, kalau watak siapa saja berpotensi menjadi orang nakal dan baik. Watak, maka karakter ini yang dirubah, ya. Maka harusnya sekolah ini membentuk karakter building gitu, ya. Membangun karakter-karakter yang mulia, disebut dengan akhlakul karimah. Gitu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa telepon kembali Mitra Pas di 0295385877. Untuk WhatsApp di 085277999101. Yang sudah bergabung, oke, ini banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 kriteria jenis hati yang dimiliki setiap manusia di dunia. Ada 3 ini menurut penanya ini, Yai. Kolbin mayit, kolbin marid, kolbin salim. Sesuai tema yang dibahas pagi ini tentang anjuran untuk jujur, sedangkan kehidupan di dunia ini adalah majemuk.
Ada baik, ada buruk, sukses, gagal, kaya, ada yang jujur, ada yang bohong. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita selaku umat Islam terhadap kehidupan yang majemuk ini yang dibarengi era teknologi global yang begitu canggih? Dari Abah Syahri di Kayan, mohon pencerahannya, Yai. Ada sahabat Nabi termasuk ini tukang juru tulis dan sekretarisnya Nabi, namanya Handullah. Handullah ini juru tulisnya Nabi. Suatu ketika ditanya oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, ya Handullah kaifa asbahta? Ya Handullah pripun kabari esuk niki? Handullah menjawab, nafaqal Handullah. Munafik Handullah niki, munafik. Responnya Abu Bakar, subhanallah reduka. Jawabmu kok subhanallah itu. Abu Bakar orang bijak kan, ora kok ngoten. Dan ini kan luar biasa. Alhamdulillah sekretarisnya Nabi, orang paling dikedai kok ngakune kok munafik itu kan juga jawabanmu kok subhanallah lekang ya. Terus dikejar, apa yang menjadikan kamu berani mengaku munafik? Saya artikan lebih mudah. Saya itu kalau di hadapan Nabi koyo za'za'o gitu. Seolah ka'anni ra'al jannah. Koyo aku wis roh swarga, koyo aku wis roh neraka, koyo aku wis mesti teng swarga. Itu kalau di hadapan Nabi. Ini tak bahasakan. Aku nek ngaji Nabi za'za'o. Tapi fa'idzan ketika saya tidak ada di depan Nabi, aku balik gojek dengan anak-anak saya, bermesra-mesra dengan istri saya, nonton TV, nonton HP cara sakniki. Atiku lali kabeh ku mau. Lali karos kabeh niku mau. Kira-kira begitu. Kemudian bagaimana Abu Bakar? Podo Kang, aku yo ngono iki piye? Sama. Sementara kan banyak orang yang tidak berani mengakui kekurangan. Apalagi ngaku ngelek-ngelek awake enggak ada kan. Dia lek wong malah marah gitu. Akhirnya Abu Bakar dan Handullah menghadap Nabi. Melaporkan ikhwal kondisi hatinya itu yang masih dirasa munafik iki. Nek teng Kanjeng Nabi ku ya koyo wis pokoke swarga dhisik pisan, swarga neraka cetha welo-welo. Tapi ketika tidak di hadapan Nabi kok ya nyatane kok ya ghaflah, ya asik dolanan menikmati dunia dan segala isinya. Kemudian Nabi menjawab ketika dua sahabat ini telah bercerita tentang kondisi ikhwal hatinya. Dia jawab, ya kaya ngono pancen. Kira-kira begitu. Pramila sampeyan kudu zikir mudawama. Maka alaika bil mudawami zikri waktan ba'dal waktin. Maka Kang sampeyan kudu mendawamkan zikir waktan ba'da waktin. Artinya zikir yang bermakna yang terprogram. Kamu harus senantiasa zikir yang terprogram waktunya. Nah, program zikir yang paling bagus juga ba'dal sholat kan. Ba'dal sholat zikir, ba'dal sholat terus. Dan likulli waktin, dan setiap saat berzikir. Kemudian ka'annaka koyok-koyok sampean itu masih berada di depanku, merasa tak lihat tak awasi, kira-kira begitu. Maka jenengan akan selamat. Nah, jadi menghadapi era sekarang, karena zaman saya kira sama, situasinya yang berbeda, pemainnya yang berbeda, karena generasinya beda maka cara bermainnya beda, permainannya pun beda. Kalau zaman kita kerja dulu mainnya gangsingan ya, main setin, umbul, karet gitu. Sekarang anak-anak tidak kenal semua. Kan sudah tidak eranya, sekarang eranya digital. Eranya internet sekarang. Orang dulu kalau kerja harus bikin stand kan, orang jualan. Sekarang enggak, cukup jualan di online. Nah, jadi memang masanya yang berbeda, generasi, maka persiapannya beda. Tapi situasi keimanan ini harus terjaga. Nah, maka kita dalam kondisi apapun, kalau kita punya zikrul mulazimah, zikir
istiqomahan ba'dal sholat 5 waktu, kemudian membiasakan zikir setiap saat, setiap waktu, kemudian merasa diawasi. Kalau sahabat merasa diawasi Rasulullah, kalau kita ya masih merasa ditunggoni guru, nanti guru merasa engkau nek ditukani guruku, itu loh, merasa keberadaannya sang guru, sang pembimbing. Selamat mau hidup dimanapun. Jadi zaman ini tidak akan merusak kita. Nah, dari hadis ini yang menginspirasi kaum sufi, kaum tasawuf, kaum thariqah untuk memberi tarbiyah pada muridnya, namanya wazifah mulazimah, mewajibkan muridnya zikir tertentu setiap sholat 5 waktu. Nah gitu, agar tetap hatinya tidak rusak mau dalam kondisi apapun, walau jauh dengan guru sekalipun. Maka pokoknya setiap ba'dal sholat amalan dari gurunya masih diamalkan, zikirnya masih diistiqomahkan, setiap saat tanpa berzikir dan merasa kehadiran guru, merasa diawasi, sehingga ketika mau berusaha nanti nek guruku duka, engko nek guruku rarido, nanti nek guruku gak cocok karaku piye, selamat mau dimanapun. Masya Allah. Nah sekarang banyak orang yang tidak hebat, alhamdulillah kan. Orang yang merasa paling hebat, paling suci, paling baik, paling top gitu ya, hatinya paling murni, seolah-olah sudah wali malah. Seolah-olah sudah wali. Karena sekarang seolah-olah sudah mujahid, seolah-olah sudah ahli surga. Sahabat dulu enggak, justru malah isin jaran dengar Kanjeng Nabi, tengah Kanjeng Nabi koyo aku itu. Mana ada orang Semarang termasuk saya juga nggak bisa begitu. Ini juga sama, rusak hatinya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Gitu. Baik, ini yang sudah bergabung kembali dari Bang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi tentang makrifat. Apa manfaat makrifat dalam kehidupan sehari-hari? Mohon pencerahannya ya. Makrifat itu dari kata arofa. Jadi makrifat itu ghoyah ya, tujuan daripada orang beriman itu makrifat. Tapi pengertian makrifat itu mengenal. Arafan itu mengenal. Makrifat orang yang mengenal. Lah makrifat kepada apa? Nah makanya di situ. Tujuannya makrifat billah, makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Makrifat birrasulih, mengenal kepada Rasul. Maka dalam satu ajaran ada makrifat billah wa rasulih, makrifat billah wa rasulih. Ada target tujuan kita adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Nah, di sini kemudian timbul satu pengajaran. Bagaimana agar seorang hamba itu makrifat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kok harus begitu? Karena maka bagaimana untuk menggapai itu? Agar bisa makrifat itu ada satu dawuh, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka untuk agar bisa makrifat itu, kenalah dirimu sendiri. Kamu itu siapa? Pengertiannya, kamu dicipta itu untuk apa? Akan sadar diri. Oh iya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita manusia, jin manusia dicipta itu tidak lain tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Dari diri ini harus beribadah. Mata ini harus beribadah, tangan, kaki dan seluruh organ lain harus beribadah kepada Allah. Karena tugasnya ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu pengertiannya adalah ngawula, nderek ke Allah. Kehidupannya nderek tatanannya Allah, yang dilakoni, yang diperintahkan Allah, yang diiman dan seterusnya. Nah, berarti targetnya adalah makrifat billah, jangan hanya makrifat ya. Dan jangan difahami makrifat itu wong sing ngerti sakjroning winarah, enggak.
Kalau hanya bisa bedek-bedek gitu, orang punya perewangan, punya jin, punya demit itu bisa bedek-bedek gitu. Kalau hanya bedek, ya bedek itu apa istilahnya? Mengira-ngira, menebak-nebak. Itu pekerjaan jin itu. Bisa memang dia ahlinya jin itu nebak-nebak karena umurnya lebih panjang. Dia hidupnya lebih dulu. Atau pakai ilmu namanya perewangan, apa penerawangan. Makrifat bukan khodam, jin bukan, penerawangan bukan. Makanya makrifat itu makrifat billah kalimatnya. Mengenal Allah wa Rasulih. Ini yang tugas kita. Karena dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan itu dalam bait pertama mengatakan dalam muqaddimahnya itu Masya Allah, awalu wajibuman ma'rifatun ilah bil istiqon. Jadi yang menjadi kewajiban pertama manusia itu ya makrifat billah dengan seyakin-yakinnya. Karena apa? Allah yang merintahkan wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Kamu itu beribadah Gusti Allah sampai mendatangkan yakin. Sampai kamu didatangi satu keyakinan. Bimakna luas, bisa bimakna itu mati, bisa bimakna pemahaman yang benar. Nah begitu. Bisa bermakna makrifat mengenal Allah sesungguhnya. Nah maka makrifat ini tujuan. Karena perilaku ihsan itu yang manifestasi daripada makrifat billah. Islam itu kan, atau ajaran Nabi itu kan ada tiga, kita sebut tiga pembagian ya. Pembagian Islam, iman, ihsan. Islam itu ibadah zahir kita. Iman itu ibadah hati kita. Ihsan itu ibadah roh, nyawa. Nyawa roh sukma podo. Aja direka-reka. Kalau nyawa iki basa Jawa kasar. Sukma Jawa halus. Roh basa Arab. Sama itu roh, sukma, nyawa podo. Itu juga harus beribadah. Maka ketika Nabi didatangi Jibril, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Nabi menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa shaum ramadan wa hajjal baita man istata'a sabila. Sadaqta ya Rasulullah. Betul, gitu kan. Akhbirni anil iman, wahai Rasulullah, kabari aku tentang iman. Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulih wa bil yaumil akhiri wa bil qadri wa syarhi min Allah. Sadaqta ya Rasul. Iman ya kalau kamu yakin Allah, Rasul, malaikat, kitab Allah, hari akhir dan semua hal baik buruk datangnya dari Allah. Betul. Yang terakhir, bukan terakhir ya, artinya dalam rangkaian ini kita yang terakhir. Akhbirni anil ihsan. Wahai Rasulullah, kabari aku tentang ihsan. Nabi menjawab, anta'budaka annaka tarahu. Jika kamu beribadah seolah-olah melihat Allah, mengenal Allah. Antara makna melihat dengan mata kepala. Wa illam yastati, kalau tidak mampu, fa innahu yarak, sadar kamu dilihatnya, dilihat Allah. Nah, dalam konsep ihsan ini loh kemudian menimbulkan, berarti kita itu wajib makrifat kepada Allah. Maka Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, wajibnya pertama ya makrifat Allah. Karena kalau kita itu tidak melibatkan ihsan, tidak melibatkan rohaniyah, ruh dalam beribadah, ibadah kita kosong. Ini disebut dengan hakikat namanya. Maka ulama-ulama dulu seperti Al-Ghazali, kemudian yang lainnya itu menyebutkan asyariatu bilal haqiqah latuk balu. Orang bersyariat ngelakoni sholat, puasa, zakat, haji, tapi hatinya tidak bersyariat, berhakikat, tidak melibatkan makrifat billah, tidak melibatkan rohaniyah yang memahami keberadaan Allah atau merasa dilihat. Itu sia-sia. Tapi juga jangan diambil sepotong saja
berhakikat saja, yang penting kita sudah makrifat billah, mengenal Allah gitu ya. Kemudian tidak bersyariat, hal itu menjadikan zindikun, kafir malah. Nah, maka 3 rangkaian ajaran Rasulullah untuk menjadi insan kamil. Kami sering menyebut dalam pengajian-pengajian dan pengajaran kami begitu. 3 amaliyah, nggih, perintah Allah yang dibawa Rasulullah untuk menuju menjadi insan kamil yang makrifat billah wa rasuli. Menjalankan Islam, iman, ihsan. Dalam bahasa ulama, Islam disebut syariat, iman thariqat, kemudian ihsan hakikat. Untuk apa? Untuk menuju makrifat billah. Apa makrifat? Mengenal Allah dengan sebenarnya mengenal. Tujuannya apa? Tentu khusyuk kalau sholat. Orang bilang, Allah mengatakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatim khasyun. Maka lebih beruntunglah. Qad aflah maknanya af'alu tafdhil ya, pakai lebih ya. Sungguh lebih beruntung orang mukmin yang sholat di dalam sholatnya khusyuk. Berarti khusyuk itu mensifati orang mukmin yang lebih beruntung. Itu Allah sangat paham sekali. Berarti orang sholat khusyuk itu wangel. Tapi walaupun belum khusyuk tapi sholat sudah beruntung. Tapi yang lebih beruntung, sungguh lebih beruntung adalah yang bisa khusyuk. Nah, yang bisa khusyuk itu siapa? Mau ikut pelatihan model bagaimanapun, kalau basicnya tidak memahami kemakrifatan, ya mana mungkin. Tenang iya, fokus iya, tapi bukan khusyuk yang diharapkan. Karena apa? Hatinya pasti tidak ada Allah di situ. Bagaimana bisa membayangkan Allah sementara Allah bukan benda? Ada 4 larangan ketika harus mengenal dengan Allah. Kaifa, mata, kam, aina. Tidak boleh. Kapan Allah ada, berapa Allah itu, seperti apa, di mana, itu pertanyaan untuk makhluk, bukan untuk Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, sulit kan? Nah, ini namanya perlu kajian khusus, namanya kajian hakikat dari guru-guru yang betul-betul mumpuni agar murid itu mampu memahami, menyerap ajaran ini. Ya, banyak guru, mohon maaf, yang tidak mampu menerangkan secara gamblang hal ini, sehingga orang sholat itu ya menggedobras-gedabrus. Ya, orang jadi ikhlas tapi nyata sendali hilang wis kelor ini. Aku ikhlas, nyatanya ada hubungan kemanusiaan sedikit aja, dendamnya luar biasa, marahnya luar biasa. Itu orang yang tidak kenal Allah itu. Ya Islam, ya sholat, iya, kaji, iya, tapi hatinya jauh dari kata mengenal Allah. Dan sia-sia kan, bukan Islam kan itu namanya. Nah, makanya bukan insan kamil kan. Nah, kalau ingin mengetahui Islam atau namanya syariat, ngajinya fikih. Itu mengenal Islam atau memahami syariat, aturan baku, kitabnya fikih. Kalau kamu ingin memahami iman atau thariqah, ngajinya tauhid. Kalau kamu ingin ngaji ihsan atau hakikat, ngajinya tasawuf. Maka dalam tradisi santri dan kiai itu ngajinya pasti variatif, ngaji fikih, tauhid, tasawuf. Boncos kalau ngajinya kayak begitu. Ya, sampai ngaji fikih terus gak ono rampunge. Wong fikih sini itu kan wong ngeyel-yelan toh, golek bener dhewe sesuai aturan dan istihad kan. Ayo berangkat menuju makrifat billah. Nah itu kan. Bagaimana? Ayo kaji 2 tahapan ini. Berthariqahlah. Gitu ya. Dan berhakikat adalah banyak sekarang orang yang berthariqah tapi tidak berhakikat. Lucu kan? Dikira iya, tapi akhlaknya tidak. Nah gitu loh. Karena hakikat itu akhlaknya, zikir itu garapane, wilayah hati. Kalau syariat kan sudah satu paket. Nah, ketika 3 ini digabungkan, yo bersyariat dengan baik, standar fikih yang ada, kata madzhabul arba'ah lah, pilih ambil salah satu, Syafi'i dan Syafi'iyah katakan. Kemudian berthariqah yang muktabarah, yang legal, pun akhlaknya bertasyawuf, masya Allah, pasti wali itu, pasti
pasti orang yang dikasihi Allah itu makrifat, pasti mengenal Allah. Jadi mengenal bukan ising sing bedek ya. Nah, mengenal nanti ada tahapannya, mengenal dengan nama-nama Allah, namanya makrifat bil ismi. Ada mengenal dengan af'al Allah, dengan perbuatan Allah. Yang terakhir makrifat secara otomatis makrifat billah, ini yang sejati. Sudah melalui tahapan-tahapan itu. Masya Allah ini. Baik, ini mungkin terakhir ya, ada yang menanyakan tentang zakat ini. Mungkin sudah 1 haul ya. Coba ini saya buka kembali. Oke. Yang sudah masuk tadi pangapunten di 085277999101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini pertanyaan di luar tema tentang zakat mal. Misalnya punya emas 90 gram, ngitung kita ini. Kita sudah wajib mengeluarkan zakat mal 2,5%. Nah, bolehkah mengeluarkan zakat mal dengan cara dicicil? Mohon pencerahannya ya, semoga bermanfaat. Bagaimana ini solusinya dari hamba Allah saja? Ya, ketika zakat sudah mencapai nisab dan haul, maka masuknya wajib zakat. Ketika belum mencapai nisab dan haul, masuknya sedekah ifah, tidak wajib zakat, tapi boleh berzakat. Apakah boleh dicicil? Ya boleh dicicil. Maka ada sebut cicil utamanya apa? Namanya takjil, seperti Ramadan. Itu kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab itu kan pernah tidak zakat fitrah. Kasusnya, asbabul wurudnya, jadi Umar bin Khattab, sahabat Umar menjadi panitia zakat fitrah. Narik sana narik sini bagi sana, ternyata beliau lupa zakat. Nah itu, maka dari itu kemudian ijtihadnya ulama untuk menghindari itu, maka zakat itu boleh dicicil, pengertiannya ditakjil, disegerakan. Artinya walaupun belum sampai waktunya kemudian sudah dibayar, itu hukumnya boleh. Ditakjil itu menyegerakan, maknanya bukan cicil ya, mensegerakan begitu. Artinya nanti wajib zakatnya di bulan, katakan di bulan Mulut. Nah, sekarang kita sudah membayar dikit-dikit, boleh gitu. Baik, kita sudah di penghujung acara Yai. Sebelum kita closing, mohon doanya ya. Hanya hidayah Allah yang mampu membuka kebekuan hati ini, kekerasan hati ini, kesombongan hati ini. Ingat, man istada ilman lam yajid hudan lam yajidhullah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, dia akan semakin tambah jauh dari Allah, semakin sombong, buruk gitu. Berapa banyak orang yang terhinakan Allah justru karena ilmunya, kesombongannya. Ilmunya menjadi hijab dalam hatinya, merasa pinter, merasa pengalaman, lebih tahu, lebih paham, lebih alim. Na'udzubillah min dzalik. Itu artinya ilmunya tidak mendatangkan hidayah, hatinya tidak bertambah hidayah, pasti ibadahnya berkurang, pasti semakin jauh dari Allah walaupun ilmunya bertambah. Dan ini bahaya. Maka teruslah minta hidayah pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.